Di masa depan, cahaya matahari mulai meredup dan membuat seluruh permukaan bumi ditutupi salju. Umat manusia berusaha menyalakan kembali cahaya matahari dengan cara meledakkan bom super besar di inti matahari. Sebuah pesawat luar angkasa, Icarus I, dikirim menuju matahari dengan membawa bom tersebut. Namun misinya gagal. Icarus I tidak pernah kembali lagi. 7 tahun kemudian, pesawat luar angkasa Icarus II kembali diterbangkan dengan membawa bom terakhir untuk bisa menyalakan kembali cahaya matahari sampai ke bumi. Pesawat Icarus II membawa bom super besar dengan perisai super tebal yang bisa melindungi muatan dan para awak dari panasnya badai matahari. Di dalam pesawat, seorang dokter yang bernama Shirley mencoba melihat matahari secara langsung dengan menggunakan kaca filter pelindung panas. Dia sangat senang bisa merasakan hangatnya cahaya matahari yang sangat terang meski filter hanya dibuka 3% saja. Shirley memberitahu kru yang lain mengenai pengalamannya barusan merasakan mandi cahaya matahari. Di sini, sang kapten, Kaneda, memberitahu yang lain kalau saat ini mereka sudah masuk ke dalam wilayah jangkauan badai matahari, di mana artinya jika terkena cahaya matahari secara langsung, maka mereka akan langsung terbakar habis. Kaneda juga menyuruh anak buahnya untuk memberi kabar kepada keluarganya di bumi, karena sebentar lagi semua alat komunikasi ke bumi akan terputus. Seorang ilmuwan fisika yang bernama Kappa mendapatkan giliran merekam pesan untuk dikirim ke bumi. Di tempat lain, di dalam ruang oksigen, seorang ahli botani yang bernama Corazon bekerja merawat semua tanaman miliknya. Di dalam ruang komunikasi terjadi insiden. Seorang ilmuwan bekas Kapten Amerika yang bernama Mace marah karena Kappa terlalu lama merekam pesan untuk dikirim ke bumi. Mace tidak terima dia tidak bisa mengirimkan pesan untuk keluarganya karena komunikasi sudah terputus. Akibat kejadian ini, Mace pun dikirim untuk berkonsultasi dengan Dr. Shirley. Shirley menyuruh Mace untuk tenang karena 18 bulan sudah mereka melakukan perjalanan menuju matahari. Dia tidak ingin misi ini gagal begitu saja karena hal sepele. Dia lalu menyuruh Mace masuk ke dalam ruang simulasi, melihat deburan ombak untuk menenangkan diri. Setelah selesai, Mace kemudian masuk ke dalam ruang oksigen menemui Kappa yang ada di sana. Dengan besar hati, Mace meminta maaf atas kejadian barusan. Di dalam kamarnya, Kaneda memeriksa rekaman terakhir Kapten pesawat Icarus I, Tim Baker. Kaneda penasaran kenapa pesawat Icarus I gagal melaksanakan misinya, karena di rekaman itu, semua terlihat baik-baik saja. Di dalam kokpit pesawat, Casey, sang pilot, memberitahu yang lain kalau mereka akan melihat planet Merkurius melintasi matahari di depan mereka. Semua orang pun berkumpul di ruang observasi. Mereka takjub melihat planet Merkurius yang bergerak di hadapan mereka. Sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Beberapa jam kemudian, Harvey, sang wakil kapten, mendengar sinyal aneh yang dia terima. Dia langsung menyuruh semua orang untuk berkumpul. Dengan antusias, Harvey berkata kalau dia mendapatkan sinyal dari pesawat Icarus I. Kebetulan besi di dalam planet Merkurius memperkuat sinyal itu dan bertindak sebagai antena. Harvey sangat yakin kalau sinyal itu berasal dari pesawat Icarus I. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Dengan menggunakan simulasi, terlihat asal sinyal berasal dari dekat permukaan matahari. Mereka pun kaget karena pesawat itu hampir saja berhasil melaksanakan misi. Jarak pesawat itu dengan Icarus II tidak begitu jauh. Sang navigator, Trey, memberitahu semua orang kalau dia bisa membelokkan sedikit jalur mereka untuk melihat kondisi Icarus I. Siapa tahu pesawat itu masih utuh. Di sini, Mace menentang dengan keras keputusan itu karena sangat berbahaya. Dia tidak ingin misi yang mereka jalankan gagal jika melakukan hal itu. Jika mereka gagal, maka cahaya matahari tidak akan bisa sampai ke bumi dan semua manusia yang tersisa di bumi akan musnah. Shirley kemudian memberikan pendapatnya. Dia mengatakan bahwa saat ini mereka membawa satu bom raksasa dengan teori yang ada bisa membuat matahari kembali bersinar. Namun itu semua hanya teori. Lalu bagaimana jika bom yang mereka bawa gagal? Jika pesawat Icarus I masih memiliki bom yang utuh, bukankah membawa 2 bom akan memiliki kemungkinan berhasil lebih besar dengan asumsi kondisi pesawat Icarus I masih utuh dan bisa dikendalikan? Sang kapten kemudian meminta bantuan Kappa, sang ilmuwan fisika ahli bom, untuk menghitung kemungkinan keberhasilan mereka.
Di dalam ruangannya, Kappa langsung melakukan simulasi pelepasan bom menuju permukaan matahari. Di dalam semua simulasi yang dia hitung, kemungkinan keberhasilan selalu di bawah 40% karena pengaruh kecepatan roket dan daya gravitasi matahari. Kappa memberitahu Kaneda kalau bom yang mereka bawa adalah bom terakhir, karena di bumi sudah tidak ada lagi sumber daya alam untuk membuatnya. Jika mereka gagal, maka umat manusia akan musnah. Kappa pun setuju untuk membelokkan pesawat mendekati Ikarus 1 karena 2 bom menurutnya lebih baik daripada 1. Pesawat pun mulai dibelokkan menjauh dari orbit Merkurius. Di saat semua orang sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan getaran yang sangat kuat. Semua orang pun berlarian menuju kokpit pesawat. Di sana, Trey memberitahu yang lain kalau dia sudah memperhitungkan semua jalur dan sudah menghitungnya dengan tepat. Namun ternyata sudut pendekatan mereka dengan matahari meningkat dan membuat beberapa panel pelindung radiasi matahari di depan pesawat rusak. Trey pun syok. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Kaneda menyuruh Trey untuk tenang. Kaneda lalu mengajak Kappa untuk keluar dari pesawat membetulkan panel pelindung yang rusak. Mace dan Casey bertugas memiringkan perisai agar bagian yang rusak tidak terkena paparan sinar radiasi matahari. Kaneda dan Kappa langsung bergegas masuk ke dalam kostum luar angkasa dan bersiap-siap untuk keluar. Setelah keluar dari badan pesawat, Kaneda dan Kappa langsung bergerak menuju bagian perisai yang rusak. Setelah perisai dimiringkan, akibatnya salah satu menara pesawat terbakar karena terkena radiasi sinar matahari. Di luar perisai, Kaneda dan Kappa menemukan kalau ada 4 panel perisai yang rusak sistem hidroliknya. Mereka berdua langsung bergerak memperbaiki panel-panel yang rusak tersebut satu persatu. Di belakang, percikan api dari menara ternyata membakar ruang oksigen dan meledakkan semua tanaman di dalamnya. Akibat kejadian ini, sistem komputer pesawat Ikarus 2 langsung mengambil alih kendali otomatis. Semua orang pun panik karena ini artinya perisai akan bergerak kembali ke arah matahari dan semua sisinya akan terpapar cahaya. Casey langsung menyuruh Kaneda dan Kappa untuk kembali karena mereka berdua bisa terbakar. Mengetahui hal ini, Kaneda menyuruh Kappa untuk kembali karena Kaneda hendak menyelesaikan misi ini sendirian. Awalnya Kappa menolak, namun karena harus ada orang yang menyelesaikan misi ini, membuat Kappa bersedia dan pergi meninggalkan Kaneda. Tepat setelah Kappa mencapai sisi belakang perisai, sinar matahari menyinari semua permukaan perisai dan membuat Kaneda yang telah berhasil memperbaiki semua panel tewas terbakar paparan radiasi sinar matahari. Di dalam pesawat, Shirley membius Trey yang depresi karena akibat ulahnya ini sang kapten tewas. Semua orang tidak ingin Trey melakukan aksi bodoh melukai diri sendiri atau orang lain. Kini, Harvey menjadi kapten pengganti Kaneda. Harvey memberitahu yang lain kalau saat ini mereka tidak memiliki persediaan oksigen yang cukup untuk menyelesaikan misi karena ruang oksigen telah terbakar habis. Satu-satunya harapan mereka adalah mendekati pesawat Ikarus 1. Siapa tahu di sana ruang oksigen masih ada dan pesawat itu masih bisa dikendalikan. Di dalam lorong pesawat, Corazon memberitahu Casey dan Mace kalau oksigen hanya cukup untuk 4 orang saja agar mereka bisa menyelesaikan misi. Namun kini mereka ada 7 orang. Di tempat lain, Kappa masuk ke dalam ruangan tempat bom disimpan. Kappa mempersiapkan semuanya, karena hanya dia yang bisa meledakkan bom itu. Kappa sangat ingin bom tersebut bisa membuat semua manusia yang ada di bumi bisa kembali merasakan hangatnya cahaya matahari. Beberapa saat kemudian, pesawat Ikarus 2 bergerak mendekati Ikarus 1 yang ternyata masih utuh. Setelah 2 perisai pesawat itu saling menumpuk satu sama lain, mereka langsung melepaskan badan pesawat dan menempelkannya di badan pesawat Ikarus 1. Setelah berhasil, Kappa, Shirley, Mace, dan Harvey masuk ke dalam badan pesawat Ikarus 1. Di sana, ternyata oksigen sangat melimpah, namun seisi ruangan tertutup oleh debu. Mereka pun mulai berpencar. Di dalam ruangan oksigen, Harvey melihat kalau semua tanaman di sana masih tumbuh dengan lebat. Di dalam kokpit pesawat, Mace menemukan rekaman terakhir komandan pesawat Ikarus 1, Pin Baker, yang menyebut kalau dia sengaja membatalkan misi karena dia telah berbicara dengan matahari yang sengaja ingin membuat semua manusia musnah.
Pinbaker tidak ingin melawan takdir yang diberikan oleh Tuhan. Semua orang pun terkejut mendengar suara rekaman itu. Di dalam ruangan bom, Kappa menemukan kalau bom Icarus 1 yang dibawa masih aktif. Namun, di dalam ruang server, Mace menemukan fakta kalau sistem pendingin server telah rusak, alias pesawat sudah tidak bisa diterbangkan lagi. Seperti ada orang yang sengaja mensabotase pesawat itu. Di dalam ruang observasi, Shirley terkejut saat melihat tubuh semua awak pesawat Icarus 1 ada di sana. Orang-orang itu bunuh diri dengan melihat cahaya matahari tanpa filter dan membakar tubuh mereka sendiri menjadi debu. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat. Sebuah ledakan membuat kedua pesawat kembali terpisah. Ada orang yang sengaja meledakkan sambungan pesawat. Semua orang pun panik. Mereka kembali ke pintu pesawat. Di sini, Mace menemukan hanya satu kostum luar angkasa. Dia langsung menyuruh Kappa untuk memakainya, agar Kappa bisa kembali ke pesawat Icarus 2 dengan selamat. Namun, Harvey ternyata tidak setuju, karena Harvey ingin agar dia sendiri yang memakainya. Jika dia sudah berhasil mencapai pesawat Icarus 2, Harvey berjanji akan membantu yang lain untuk kembali. Shirley kemudian memberitahu Harvey kalau Kappa adalah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan bom. Namun Harvey tetap keras kepala menyuruh Kappa untuk melepas bajunya. Mace kemudian memiliki ide untuk membalut tubuh mereka menggunakan pelapis pesawat. Mereka akan berpelukan agar bisa kembali ke Icarus 2. Namun sayangnya, pintu pesawat tetap harus dibuka dengan cara manual karena sistem pesawat Icarus 1 telah rusak. Shirley pun mengorbankan diri untuk membukakan pintu dari dalam, membiarkan dirinya sendiri ditinggal di dalam pesawat Icarus 1. Setelah semuanya siap, Shirley langsung membuka pintu pesawat. Kappa, Mace, dan Harvey langsung tersedot keluar dari dalam pesawat. Namun sayangnya, Harvey tersenggol dan menjauh dari pintu masuk Icarus 2. Kappa dan Mace berhasil kembali masuk dengan selamat, namun Harvey tewas karena kehabisan nafas dan membeku di luar angkasa. Setelah pintu kembali ditutup, Cassie dan Corey langsung membantu Mace yang kedinginan. Di luar, tubuh Harvey hancur setelah terkena radiasi matahari. Setelah dua pesawat itu kembali berpisah, di dalam pesawat Icarus 1, Shirley berjalan masuk ke dalam ruang observasi. Dia melihat cahaya matahari tanpa filter dan langsung menghanguskan tubuhnya. Di dalam pesawat Icarus 2, Mace, Kappa, Cassie, dan Corazon berdiskusi. Mereka bingung siapa yang meledakkan lorong sambungan pesawat barusan. Mace mencurigai kalau itu adalah aksi Trey yang depresi. Di sisi lain, jika satu di antara mereka disingkirkan, maka oksigen akan cukup membawa 4 orang menyelesaikan misi. Di sini, sisi kemanusiaan mereka diuji. Mace ingin membunuh Trey agar mereka bisa melanjutkan misi. Dari 4 orang di sini, hanya Cassie lah yang tidak setuju karena dia tidak tega. Namun Mace tetap membulatkan tekadnya hendak membunuh Trey. Dia pun bergerak menuju ruang perawatan. Sesampainya di sana, Mace terkejut melihat Trey yang sudah tewas tidak bernyawa karena bunuh diri. Semua orang pun sedih melihatnya. Setelah pesawat itu mulai mendekati permukaan matahari, Kappa yang sedang mempersiapkan bom kaget karena sistem komputer mendeteksi kalau saat ini di dalam pesawat ada 5 orang awak. Kappa pun terkejut karena seharusnya mereka yang hidup ada 4 orang. Lalu siapa awak pesawat yang kelima? Kappa pun langsung bergegas menuju ruang pengamatan. Di sana, dia terkejut melihat sosok manusia yang sedang mandi cahaya matahari. Tubuh orang tersebut penuh luka bakar. Ternyata itu adalah Pinbaker, Kapten Icarus 1 yang sengaja menggagalkan misi karena dia tidak ingin menggagalkan takdir Tuhan yang ingin memusnahkan umat manusia. Pinbakerlah orang yang meledakkan lorong sambungan barusan. Pinbaker langsung menyabut dada Kappa. Kappa yang ketakutan pun langsung kabur masuk ke dalam ruang ventilasi. Setelah Kappa berhasil masuk, dari luar, Pinbaker mengunci pintu secara manual, mengurung Kappa di dalam ruang ventilasi. Pinbaker lalu memasuki ruang mesin dan mengeluarkan semua server dari kolam pendingin. Di dalam ruang oksigen, Corazon yang sedang sibuk mengamati sebuah tunas pohon yang berhasil tumbuh. Tiba-tiba dari belakang, Pinbaker datang dan menusuk Corazon hingga tewas. Di dalam ruang ventilasi, Kappa yang terluka berusaha meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya.
Beberapa saat kemudian, semua lampu di dalam pesawat padam karena kegagalan sistem. Casey yang sedang beristirahat pun bingung. Dia kemudian keluar mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, pin bakar muncul di hadapannya. Casey pun langsung lari menjauh. Di dalam kokpit pesawat, Mace menyalakan tenaga cadangan. Di dalam layar CCTV, Mace melihat Kappa yang terjebak di dalam ruang ventilasi. Mace pun langsung menghubungi Kappa melalui alat komunikasi di dalam baju astronot. Melalui alat komunikasi ini, Kappa memberitahu Mace mengenai pin bakar yang berusaha menggagalkan misi. Di dalam ruang server, Mace terkejut melihat semua server sudah keluar dari dalam kolam pendingin. Karena peralatan sudah rusak, Mace terpaksa memasukkan mesin secara manual. Mace masuk ke dalam kolam super dingin untuk memasukkan server. Lampu pun akhirnya berhasil kembali dinyalakan. Di saat memasukkan server kedua, kaki Mace tersangkut. Akibatnya sistem komputer gagal untuk dinyalakan. Alias, Kappa harus melepaskan bom ke permukaan matahari secara manual. Mace memberitahu Kappa mengenai hal ini melalui alat komunikasi. Mace pun akhirnya tewas kedinginan. Mendengar informasi itu, Kappa langsung mengambil mesin las dan membobol pintu ruang ventilasi sambil memakai setelan astronot. Setelah berhasil, Kappa langsung mengikat tubuhnya dan membuka pintu menuju keluar. Hal itu membuat tekanan udara di dalam pesawat bereaksi. Semua benda di dalamnya tersedot keluar. Setelah tekanan udara kembali stabil, Kappa berjalan menuju ruang bom. Di sini, Kappa melihat Mace yang telah tewas membeku. Kappa kemudian memencet tombol pemisahan bom dengan badan pesawat secara manual. Kappa lalu bergerak keluar dari badan pesawat dan melompat menuju bom di depannya tepat sebelum bom itu mulai meluncur masuk ke permukaan matahari. Dari jauh, Kappa melihat pesawat meledak karena terkena radiasi sinar matahari. Kappa langsung masuk ke dalam ruang bom. Di saat bom itu meluncur ke permukaan matahari dengan cepat. Secara mengejutkan, Casey ternyata ada di sana terduduk lemas. Tiba-tiba, dari belakang, pin bakar muncul dan mencekik Kappa. Pin bakar hendak menjatuhkan Kappa di tepi jurang. Dengan bantuan Casey, Kappa berhasil melepaskan diri, namun dia terjatuh di tepi jurang di ruangan bom itu. Beruntung, gaya gravitasi matahari yang aneh membuat Kappa dan Casey tidak terjatuh. Kappa pun langsung bangkit menuju ruang detonator. Sesampainya di sana, Kappa langsung menyalakan bom. Dan bom pun berhasil dinyalakan tepat di saat bom itu masuk ke dalam pori-pori matahari. Bagi Kappa, sesaat seperti waktu berhenti. Dia melihat permukaan matahari tepat di depan wajahnya. Di bumi yang tertutupi salju, istri Kappa sedang melihat pesan yang dikirim Kappa beberapa saat yang lalu. Dia dan anak-anaknya terpukau melihat langit di mana akhirnya matahari bisa bersinar lagi seperti sedia kala. Dan berakhirlah alur cerita film Sunshine ini, guys.